Tampak di samping saya ini adalah tanaman padi yang sudah masuk fase generatif atau fase kehamilan dari tanaman padi. Pada fase ini, tanaman padi memerlukan obat yang banyak mengandung unsur fosfat dan juga unsur kalium untuk memperbanyak dari buah-buah padi yang akan keluar pada fase berikutnya. Kira-kira obat apa yang cukup mengandung unsur tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani, jumpa lagi dengan saya, petani muda, petani Indonesia. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Sugeng enjing kagem sedoyo. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya pada perawatan tanaman padi yang sudah masuk usia fase generatif atau fase kehamilan dari tanaman padi, di mana tanaman padi ini memerlukan unsur-unsur fosfat dan unsur-unsur kalium untuk proses dari kehamilannya sehingga bisa merangsang dari buah-buah padinya supaya lebih banyak dan juga bisa lebih berbobot. Pada kali ini saya menggunakan dua obat, yaitu campuran dengan obat yang berkemasan warna biru ya. Ini fungsinya untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan bobot buah. Jadi nanti padi-padinya itu akan lebih berbobot dan juga akan lebih banyak ya. Ini mengandung unsur hara nitrogen 14% dan kalium 46%. Kemudian saya campurkan dengan obat yang berwarna merah ini. Unsur hara yang terkandung yaitu unsur fosfat 52% dan juga kalium 34%. Kedua campuran ini nanti saya campurkan ke dalam tank yang berkapasitas 16 liter. Ini berfungsi untuk memperbanyak atau merangsang dari tanaman padi supaya buah-buahnya itu lebih banyak dan juga bisa berbobot sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah obat yang kita siapkan, saya juga menyiapkan alat ya, alat yang saya gunakan untuk proses dari pemberian obat tadi, yaitu tank ya, tank spray ya. Tank spray ini berkapasitas 16 liter dan nanti kita akan masukkan campuran obat tadi ke dalam ini. Tetapi sebelum dimasukkan kita isi tank tersebut kira-kira 3/4. Selain tank ya, saya juga menyiapkan ember. Ember ini digunakan untuk mengambil air atau mengaduk bahan-bahan obat tadi dan nanti akan dimasukkan ke dalam tank. Oh ya teman-teman, jangan lupa sebelum kita menggunakan tank, pastikan tank itu tidak ada sisa-sisa dari residu-residu atau racun-racun maksudnya, yang biasanya itu tank kan digunakan untuk menyemprot rumput-rumput liar yang ada di galang. Nah, itu bahan-bahan yang masih tersisa jika habis dilakukan untuk menyemprot suket ya, itu dibersihkan dulu atau dikocaki dulu sehingga zat-zat yang tersisa itu tidak ada. Setelah tank dan ember, saya juga menyiapkan ini ya, APD. APD ini untuk melindungi kaki ya, saat kita sedang menyemprot atau saat kita sedang beraktivitas di sawah. Jadi kalau misalnya ada benda-benda yang bisa membahayakan kaki, itu akan terlindungi dengan APD ini ya. Setelah itu semua mungkin masker ya, masker itu juga perlu jika kalian itu tidak tahan dengan bau-bau obat yang bisa mengkontaminasi dari hidung kita ya. Jadi masker juga itu diperlukan ya. Oke sahabat petani, langsung saja kita lakukan proses pencampuran dari obat-obat tersebut dan akan kita masukkan ke dalam tank. Seperti yang tadi saya katakan, kita masukkan dulu airnya kurang lebih 3/4 ya. 3/4
dari kapasitas tank ini ya. Kurang lebih 3 ember kita masukkan ke dalam tank spray. Nah, ini kebetulan pagi hari ini saluran irigasinya itu airnya banyak ya, tidak butek juga ya. Kalian tahu butek kan? Butek itu keruh ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu butek itu keruh. Nah, kalau misalnya nggak ragu-ragu dengan isi dalam tank ini, kalian bisa membukanya lewat ini, saringan ini ya. Nah, setelah sudah 3/4 terisi, kita masukkan obat-obat tadi ya ke dalam ember ini. Nanti kita campurkan ya. Untuk obat yang berwarna merah itu kita cukup 3 sendok, 4 sendok ya, 4 sendok. Kita masukkan yang warna biru dulu, ini yang mengandung unsur nitrogennya, 4 sendok. 1 2 3 4 ya. Kita kasih lebih sedikit ya supaya lebih buket. Kalian tahu kan buket? Buket itu artinya apa ya? Lotoh ya. Lotoh itu apa itu menurut bahasa Indonesianya? Yang warna merah juga sama. 1 2 3 4. Nah, kita kasih lebihan supaya buket atau supaya lotoh. Nah, sudah. Setelah itu kita aduk ya, cukup 20 atau apa namanya 10 adukan, karena obat ini mudah larut dalam air, jadi tidak perlu lama-lama ya. Tidak perlu lama-lama kalau kita mengaduk. Nah, kita aduk 10 sampai 20 adukan. Ini saya menggunakan alat-alat seadanya ya. Sebagai petani muda atau petani pemula, kita harus bisa memanfaatkan ya segala sesuatu yang ada. Jadi tidak perlu mencari alat-alat yang susah dicari nih. Kalau adanya tang spray ya kita gunakan tang spray. Kalau adanya benda atau sesuatu ya kita gunakan benda tersebut. Nah, kita aduk sampai benar-benar larut atau sampai benar-benar obat-obat tadi itu larut ke dalam air. Setelah benar-benar larut itu warnanya itu agak sedikit putih ya airnya. Nah, kita masukkan airnya ke dalam tank yang sudah diisi air kurang lebih 3/4. Nah, kita masukkan sampai benar-benar sisa-sisa obatnya itu enggak ada. Kalau misalnya masih ada, kita kocakin ya. Tahu nggak kocakin itu apa? Kocakin itu melarutkan sisa-sisa ya yang ada di ember ini. Itu namanya kocakin. Kocak, bukan kocak nyeleneh, bukan, tapi kocak. Kocakin itu dilarutkan kembali. Nah, istilahnya seperti itulah ya teman-teman. Nah, sebagai petani pemula tentunya kita harus apa ya, mencari sesuatu yang lebih mudah kita kerjakan. Misalnya tank spray ini ya, tank spray ini mudah untuk digunakan karena tidak perlu memompa saat kita menggunakan. Cukup kita sudah mengecas terlebih dahulu ya tank ini. Jadi tinggal memejet. Kalian tahu memejet? Memejet itu menekan ya, menekan dari tank spray ini ya. Setelah terisi penuh, kita tutup kembali tanknya sampai benar-benar rapat sehingga siap untuk digunakan dan tidak akan tumpah ya. Yang penting ini keras. Nah, setelah sudah selesai semua, kita akan melakukan proses penyemprotan pada tanaman padi yang hamil, yang sudah keluar dari buah-buah padinya. Nah, kita siapkan ya APD-nya. Ini APD-nya kebetulan saya baru beli nih. Alhamdulillah, nih saya baru beli
Dan saya sudah menyiapkan ini kaos kaki ya. Kaos ini kaki ini juga sangat membantu di saat saya beraktivitas di sawah. Oke sahabat petani, ikuti terus video ini sampai akhir ya, jangan di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe, mohon dukungannya di subscribe ya teman-teman, karena subscribe kalian merupakan semangat kami untuk terus berkarya menjadi lebih baik. Cekidot. Oke sahabat petani, ini adalah proses untuk menyemprot pada tanaman padi yang sudah fase kehamilan ya. Usahakan jangan terlalu kencang ya semprotannya, karena nanti bisa mengenai serbuk-serbuk sari yang sudah bermunculan pada tanaman padi. Kita langsung saja proses penyemprotan pada tanaman padi di mana tanaman padi ini sudah hamil. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat petani, demikianlah proses penyemprotan pada tanaman padi masuk fase kehamilan atau fase generatif, di mana tanaman padi ini memerlukan zat-zat yang mengandung unsur fosfat dan juga unsur kalium untuk merangsang dari proses pembuahan tanaman padi tersebut. Sebelum kita melakukan penyemprotan, kita jangan lupa menyediakan berbagai alat yang dibutuhkan ya, seperti tank spray, ember, obat, dan tentunya itu harus kalian tentukan obat yang ingin kalian gunakan ya, obat-obat yang tadi sudah saya sebutkan yang mengandung unsur fosfat dan unsur kalium ya. Jangan lupa kita juga cuaca ya, cuaca itu juga menentukan dalam proses penyemprotan itu. Usahakan kalau memungkinkan pagi ya pagi, kalau misalnya sore ya sore, yang penting tidak saat sedang hujan ya, karena kalau kita melakukan penyemprotan di saat hujan itu nanti zat-zat yang disemprotkan itu akan terkena oleh air hujan ya. Kemudian kita dalam melakukan penyemprotan usahakan itu yang merata ya, jangan tidak rata, karena nanti bisa hasilnya itu tidak maksimal. Kita cukup menyemprotkan tipis-tipis saja ya, jangan terlalu banyak, dan juga jangan terlalu kencang, karena nanti kalau kencang itu bisa menjadikan serbuk-serbuk sari pada tanaman padi yang sudah mulai keluar dari buah-buah padinya itu akan jatuh, yang mengakibatkan dari proses pembuahan tanaman padi itu bisa gagal atau tidak jadi ya. Oke sahabat petani, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini ya. Buat kalian yang belum subscribe, mohon dukungannya di subscribe ya teman-teman, karena subscribe kalian merupakan semangat kami untuk terus berkarya menjadi lebih baik. Untuk kalian yang sudah subscribe, silakan kalian bisa menulis di kolom komentar, mungkin ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan atau ingin berbagi pengalaman tentang dunia pertanian. Kalian juga bisa aktif ya untuk menulisnya di kolom komentar. Jika kalian ingin dibuatkan video tentang tutorial tentang pertanian, kalian bisa juga menulis di kolom komentar ya. Oke sahabat petani, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang maksimal ya dalam pemberian informasi, karena saya juga masih petani pemula di mana masih dalam proses belajar ya. Jika ada masukan, saran buat saya, kalian silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, tetap semangat menjadi petani, karena bertani itu menyenangkan, bertani itu menghasilkan. Saya doakan semoga petani di seluruh dunia ini menjadi petani yang sukses, menjadi petani yang handal, dan juga menjadi petani yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. See you, bye-bye.